Terus baru itu yo di aja aja. Ah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammad Fatihah. Ya Allah ya Ustaz. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bina bihi wa nuwajjih bidarihi amin. Baik, kita lanjutkan kajian kita yang beberapa pekan lalu kita belum masuk ya, karena adminnya kemarin sakit. Walaupun heran juga, kok bisa admin itu sakit gitu ya. Katanya anti sakit. Baik, kita akan membahas tentang ini ya, tentang kelalaian. Bagaimana setan itu melalaikan manusia. Baik, yang akan kita baca ini adalah iza alimta anna syaitana la yaqulu anka wa la taqulu anta amman nasyatuka biyadi. Jadi iza alimta anna syaiton, kalau engkau tahu bahwasanya syaiton malia, setan biasanya kita itu. Setan layak bulu anka, dia tidak akan lalai. Untuk ya tidak lalai itu maksudnya untuk mengganggumu, maksudnya mengganggu kita. Maka apa kata beliau, fala taqul anta an man nasyatuka biyadi. Maka engkau tak usah lalai amman nasyatuka, yang dia zat yang ubun-ubunmu biyadi, yang berada dalam genggamannya, dalam kekuasaannya. Jadi secara sederhana beliau mau bilang kalau misalnya kita sudah tahu tentang watak setan, yaitu membujuk, menyesatkan, maka salah satu-satunya cara kata beliau, ya kita senantiasa mengingat Tuhan, mengingat Allah, jangan sampai lalai. Idza alimta ayyuhal murid, kalau engkau tahu wahai murid, penempuh jalan spiritual, anna syaiton la yaqulu anka, bahwa setan itu tidak akan pernah lalai untuk mengganggumu, ai idlalika, an idlalika, yaitu untuk menyesatkanmu, wa igwaika, ya senantiasa membujuk, merayu, ngajak Mas Sahli, ngeleng bejan ngaji itu watak setan kan? Bukannya salahnya Mas Sahli, cuma nanti setan banyak yang heran, masa dia yang tidur saya yang disalahkan, nanti setan begitu. Kemudian wa muharibatika, dan berusaha untuk muharibah ini, harobah itu artinya melawan, itu memerangi. Ya sifat orang memerangi apa ya, mengalahkan, menghancurkan itu, dan menghancurkanmu. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, ya wanti-wanti ini dalam Al-Quran ada firman-Nya Allah itu, la'atainahum min baini aidihim wa min khalfihim. Jadi di Quran itu direportase bahwa malaikat ini betul-betul akan mendatangi mereka atau mengganggu mereka, baik di hadapan mereka, wa min khalfihim, apalagi yaminihim, amshimalihim itu. Jadi malaikat itu ada di setiap sisi, di depan kita, di belakang kita, di samping kita, itu kanan kiri. Makanya kata Nabi, wa qad warada anna likulli ahadin minan nasi syaitonan wadi'an khurtumahu. Jadi kata Nabi bahwasanya setiap masing-masing manusia syaitonan wadi'an, ada ini, ada apa? Ada setannya itu. Hurtumahu itu, hurtum ini belalai maknanya. Ala qalbihi, pada hatinya. Ya belalai itu kan sifatnya di depan. Ya di depan ini apa sih, orang yang diikuti itu kan biasanya ada di depan, diikuti.
Makanya istilah hurtum ala qalbi ini maksudnya di depan belalai hati itu. Maksudnya hati itu memang gimana supaya caranya setan itu ada di depannya sehingga hati itu terpaut kepadanya. Faiza ghafala an zikrillah, ketika ia lalai untuk berzikir kepada Allah, waswasa lahu, maka ia akan mengganggunya, memberikan bisikan gitu ya. Wa iza zakaro khonnasa. Tapi kalau dia berzikir khonnasa. Khonnasa itu apa ya? Mundur artinya. Ai ta'akhkhara wastataro, maksudnya ya dia meneguhkan, bersembunyi itu ya. Makanya kalau kata kiai kita itu kalau berzikir tercet setan itu katanya. Ya makanya tidur itu kan ada doanya itu. Karena tidur itu yang paling leluasa. Karena dengan setan ini kita kalah satu langkah. Setan itu nampar kita bisa, tapi kita mau dendam, mau balas dendam. Apa cara yang metu itu soro ininya, ya soro ngetela setan dulu, soro cokor itu. Saya nyoba dulu sampai bota itu. Mana setannya itu? Ternyata setannya yang nyuruh tadi itu. Asem tadi. Ditipu. Jadi di kata-kata nggak tahu nemu dari mana mereka itu ya. Kok ada ilmu kayak begitu. Jadi cara melihat setan itu adalah mencukur alis katanya. Kita botak lah itu supaya kita tahu setan itu bentuknya kayak apa. Ternyata orang yang nyuruh tadi itulah teman itu, nggak perlu disebutkan karena nanti kenal itu. Fala taghful anta amman nasiyatuka biadi wa huwa Allah taala, yang dimaksud aman yaitu zat yang ubunmu, maksudnya ubun kita, kepala kita ini berada dalam genggamannya. Wa Allah taala anil ihtisam wal ihtima bihi subhanahu wa ta'ala. Jadi dia Allah yang senantiasa melindungi dan menjaga kita. Fa innahu yakfika hammuhu. Jadi cukup Allah yang apa? Yang maksudnya yang bisa menghindarkan ini. Ya kekhawatiran, bahaya-bahaya setan itu ya cukup kepada Allah sandaran. Liqaulihi ta'ala, sebab firman-Nya Allah Ta'ala, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Jadi katanya Allah, sesungguhnya hambaku laisa laka alaihim sultanun. Jadi tidak ada pada mereka itu sultanun, otoritas, atau yang menguasai atau yang memberikan pengaruh. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman-Nya Allah, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tidak ada yang dapat tidak ada satu setan pun yang dapat mempengaruhi, mengelabui atau mempunyai legal formal gitu ya. Yang mereka itu bisa mengotak-atik. 'Alal ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada orang-orang yang bertawakal. Ini termasuk bagian dari iman ya. Jadi kalau dalam Quran itu ada innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi sungguhnya orang mukmin itu mereka tuh orang-orang yang kalau misalnya dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, jadi Allah nih yang disebut, hatinya itu bergetar. Berarti kalau bukan apa itu, kalau wajilat qulubuhum berarti kubuluhum yang bergetar itu ya. Jadi kalau bukan hatinya yang bergetar berarti kubulnya. Tahu kubul mas? Buri ini. Ini pada jaga jana ini mah pondok itu. Pada hidayah ini apa ya, menampakkan kata-kata kata Heri itu kayak setan semua itu ya. Emang Heri kan ada ugal-ugalan. Ya tampang-tampang serem lah itu ya. Tampang-tampang nafsu banget. Jadi dalam itu kalau disebut nama Allah bukan hatinya yang bergetar, tapi kubulnya katanya. Jadi kubuluhum. Iburing sagetar ya. Ya kan to kan. Wajilat kubu apa kubu. Kemudian lanjutannya wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathu imana. Terus kalau misalnya dibacakan ayat-ayat atau kekuasaan, diceritakan tentang kekuasaan Allah itu, zadathu imanan, imannya bertambah. Nah ini bisa kita cari bukti ketika Jumatan. Itu kan banyak sekali nyebut nama Nabi, cerita tentang Nabi-Nabi terdahulu dan nama Allah diulang-ulang.
Nah, kalau waktu itu tidur berarti imannya menipis itu. Bukan termasuk zadathu imanan. Kemudian selanjutnya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Tuhannya itu ya termasuk ini memang salah satu tanda dari orang yang beriman itu ya wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi bertawakal. Jadi ya usaha saja nih ya, misalnya mewakili sekolah. Ya jangan juga mewakili sekolah yang nggak sekolah nih sih. Yang juga mewakili itu. Ya misalnya ya kalah rebutan. Sebenarnya bukan merebut juara tiga itu ya. Yang diperebutkan itu kan juara satu. Kalau juara tiga itu bukan diperebutkan namanya. Karena yang orang cari itu kan bukan angka setelah satu. Memang angka satu itu angka luar biasa. Makanya Allah itu ya disebut ahad itu ya satu-satunya. Bahkan beberapa ulama itu melarang menyebut nama wahid. Karena wahid itu nanti ada isnani itu ya. Karena Allah itu sebagaimana di Quran. Jadi kul huwallahu ahad. Bukan wahid atau huwa apa ya ahad dan apa wahid dengan apa ya awal itu. Sekalipun al awalu al akhiru itu ada. Itu ada 5. Kemudian lanjutannya itu alladzina, apa lanjutnya itu ya Pak. Jadi selain hatinya apa ketika disebut nama Allah bergetar, kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Allah imannya bertambah, kemudian bertawakal. Nah, alladzina yuqimunas shalah itu. Nah, orang-orang yang dia itu mendirikan sholat. Jadi kalau mendirikan ini kayaknya enggak apa, ya melaksanakan itu. Karena berdiri saja kan belum tentu disebut sholat. Apalagi pas subuh, pas ngantuk-ngantuknya itu. Ada yang berdiri saja. Orang sudah sami Allah, dia tetap berdiri. Dia lupa bahwa sholat itu enggak cuma berdiri, ada ruku, ada sujud itu. Nah, itu biasanya terjadi di pondok-pondok. Karena kalau di luar pondok biasanya subha itu Mbak ya. Subuh dan duha itu. Jadi nggak sempat ketiduran. Karena tidur beneran. Kalau di pondok karena takut di apa? Takut dihukum, dia takut dihukum itu man memang. Jadi ada hukuman. Bahkan telat telat apa? Satu rokaat, dua rokaat itu ada dendanya. Pondok-pondok yang ketat itu. Pondok Mansahli kan nggak ketat ya Mas. Nah, ini pondok di Pinang Merah itu ada berapa pondok dulu itu ya? Ada pondok di barat itu pondok Rahmadiyah. Yang kusnya itu ternyata Rahmat itu katanya. Allazina yuqimuna shalah wa mimma kemudian mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang kami berikan rezeki kata Allah mereka meninfakkan. Jadi sering menginfakkan Mat ya. Sering berinfak. Jangan nunggu nisab Mat, jangan nunggu nisab atau haul. Jadi kalau dalam fikih itu kan kita ya berzakat itu untuk harta kita itu kan nunggu nisab, nunggu 1 tahun. Dan itu berapa ya kalau dikurskan itu? Ya sekitar 80-90 juta. Jadi kalau Mas Ali punya uang selama 1 tahun, misalnya 90 juta itu wajib dizakati Mas. Bapak 2,5% itu. Nah itu maksudnya untuk orang fikih. Kalau dalam tasawuf enggak usah nunggu itu katanya itu. Jadi 100 ribu itu sudah milik orang. Kalau kayak kita kayaknya nggak bakal bersedekah ini kalau nunggu apa penghasilan 1 tahun itu sesuai nisab dan haul itu loh. Itu juga apa ya pesan Pak Dovir dulu. Masa kita bersedekah itu atau zakat itu ya punya 1 juta itu ya dikasih lah itu bagian orang. Nunggu haul itu. Kita kan bukan termasuk orang kaya, masa nunggu kaya kita mau bersedekah, mau zakat itu ya, zakat harta itu. Karena memang bahaya Mat itu. Karena kabarnya harta ini apa ya yang kita ini bahkan nyawa saja kita nggak ini ya. Kadang bisa diambil itu uang itu. Jadi yang punya itu katanya memang betul-betul Allah yang punya. Jadi kalau yang memiliki ini kemudian dikasih, kita itu kan cuma titipan saja, disuruh jaga itu.
Nah, nanti kalau yang punya ini misalnya menginginkan bahwa sebagian harta kita yang dimiliki orang lain itu nggak dikasih, nanti yang punya itu nggak terima. Akhirnya yang punya tadi itu karena nggak terima, ngambilnya itu terpaksa apa secara paksa. Biasanya ya tiba-tiba kebakaran itu ya. Jadi ngambilnya itu nggak 2,5%. Jadi harta keseluruhan. Jangan-jangan boleh jadi karena itu teguran. Karena apa? Karena pemilik tadi itu nggak terima, disuruh kasih ke orang yang hak, ternyata nggak dikasih. Akhirnya diambil secara paksa. Atau misalnya dikasih apa ya? Dikasih penyakit itu misalnya. Itu ya. Akhirnya dikasih ke dokter semua, ke rumah sakit itu. Jadi apa memberi berinfak itu justru dipaksa. Sekalipun dalam fikih itu ya nggak termasuk wajib lah itu. Faman tahaqqaqa bihazihi sifatil aliyah minal imani billahi ta'ala wal ubudiyah lahu. Nah, ini lanjutannya. Jadi maksudnya jadi ia tidak akan dikuasai. Maksudnya salah satu-satunya cara ini kata beliau. Jadi orang-orang yang betul-betul dengan sifat aliyah maksudnya ya tadi itu beriman kepada Allah wal ubudiyah, beribadah. Maksudnya ibadah itu yang ngabdi kepada Allah itu. Kemudian bertawakal wal iltija, berharap mohon kepada Allah, wal istiqor ilahi, dan juga merasa butuh kepada Allah, wal isti'azah bihi, kemudian meminta tolongnya juga kepada Allah, kaifala yansuruhu ala aduihi. Jadi nggak mungkin katanya kalau misalnya Allah itu nggak bakal menolongnya dari musuhnya. Jadi setan itu kan aduh mubin, musuh yang nyata, kan nggak masuk akal mas. Musuh yang nyata tapi nggak kelihatan, itu nyata dari mana? Tapi setan ini sifat itu. Maka setan itu kan ada yang berbentuk manusia itu mas. Kalau setan yang berbentuk setan betulan dibacakan ayat kursi. Tapi kalau misalnya setan yang berbentuk manusia dilempar dengan kursi itu mas. Jadi setan yang berbentuk manusia itu apa? Ya yang dia memiliki watak-watak kesetanan gitu ya. Misalnya bangga dengan berbuat buruk misalnya. Rawojong geloman sepenuh dekuk rawojong boleh kan? Bangga misalnya, oh misalnya begitu. Nah itu jadi setan itu. Jadi setan itu karena kita nggak lihat, ya kita lihat ini saja. Jadi yang bertentangan dengan aturan tata tertib dari Allah itu termasuk ya watak-watak setan. Gitu. Makanya di sini ini hanya orang beriman katanya. Kan iman itu penting mat tadi itu. Nah klasifikasi orang beriman itu tadi itu. Bagaimana kalau mengikuti ini ya, bagaimana yang Allah firmankan itu. Yaitu lima tadi itu, lima kriteria dalam Al-Quran. Jadi kalau kita itu minta tolongnya ke Allah, tawakal kepadanya, merasa butuh kepada Allah, memohon juga ke Allah. Jadi bagaimana mungkin Allah itu nggak menolong kita? Jadi kalau diterapkan dalam kehidupan, keputusan-keputusan besar, misalnya Mas Ali lulus sekolah, pengen kuliah misalnya. Itu penting Mas kita itu konsultasi kepada misalnya ya guru atau orang-orang yang berpengalaman. Jadi keputusan yang diambil dengan meminta bantuan orang lain, andai kata Mas Ali gagal, itu dibantu Mas. Misalnya gagal, ya setidaknya dibantu motivasi gitu ya. Kalau misalnya uang sama-sama nggak punya, ya dibantu dihibur itu. Tapi kalau keputusan itu diambil sendiri, misalnya kalau nanti mau menikah itu Mas ya, atau rencana enggak ini Mas, menjadi apa pertapa misalnya itu. Kayak menikah itu kan menikah ini persoalan besar. Nah itu harus konsultasi Mas. Nanya-nanya menikah itu harusnya bagaimana itu. Karena nggak semua tata cara menikah itu ada di kitab-kitab, Mas, itu. Nggak bisa kita cari di buku, di kitab itu. Dan apalagi belum bisa baca kitab itu. Maka nanya ke orang yang berpengalaman, orang yang tahu. Setidaknya nanti kalau ada masalah, Anda punya dukungan, punya supporter itu. Polis main poli kan sebenarnya nggak senang polinya. Karena ditonton banyak cewek itu. Ya tahu lah kalau bermaksiat itu watak siapa kan. Gitu ya. Ya kalau Holis ngaku gitu. Tapi kan Holis bisa nggak ngaku. Jadi kan senengnya ya karena ditonton. Ya misalnya nyetor hafalan kan gak ada yang nonton itu kan. Nanti nggak hafal dihukum nggak masuk ah. Yang nonton yang muji juga nggak ada.
Ya saya pernah begitu Mas, dulu sebentar itu. Kalau Mas Fadli dengan nulis kan lama itu. Makanya perlu dikasih tahu. Kemudian Kola Zunnun al-Misri, ini salah satu ulama ini. Zunnun al-Misri konon katanya Zunnun. Zunnun ini salah satu gelar Nun itu kan Nabi Yunus. Nah beliau dilempar ke mana? Ke laut itu ya. Dan dimakan ikan paus katanya. Nggak tahu Nun itu ikan apa. Boleh jadi ikannya kalau bukan paus dulu aku nggak ngasih nama Mas Ahli. Misalkan bisa itu nggak harus ikan paus gitu kan Mas. Lawang nama kan bisa dibuat-buat. Nah konon beliau kalau cerita-ceritanya itu memang beliau itu sempat masuk kapal. Lalu ada orang bawa mutiara. Kehilangan mutiaranya lalu yang dituduh beliau. Jadi masih beliau itu Al-Faid itu. Dia lahir tahun 180 sekitar 760 apa 796 Hijriah itu. Abad kedua Mas apa abad kedua Hijriah, kemudian abad ke-8 Masehi itu. Jadi beliau itu dituduh pencuri. Makanya karena dituduh pencuri, beliau itu akhirnya katanya berdatanganlah ikan-ikan besar membawa mutiara. Meminta untuk dipilih mutiara yang mana yang mau diambil oleh Al-Faid ini untuk dikasihkan untuk digantikan kepada orang tadi yang merasa kehilangan mutiara yang dituduh lalu Al-Faid tadi. Sehingga beliau dituduh digelari dengan Zunnun Al-Misri. Al-Misri ini orang Mesir. Beliau ini termasuk orang yang lalai katanya beliau ini. Dulu sebelum ya. Jadi itu Mas. Jadi beliau ini orang ya termasuk nggak ada manusia nggak berdosa itu Mas. Kalau Nabi ya jangan ditanya. Nah, beliau itu bukan nggak salah itu ya. Jadi andai kata nggak maksum, Nabi itu bisa berdosa juga. Tapi karena maksum, makanya Nabi itu dibilang pernah salah boleh. Tapi kalau berdosa itu dilarang karena maksum. Jadi Nabi itu di Quran ada yang direportase itu apa itu lupa saya itu. Di surat 3 di ayat di surat ke apa juz ke-30. Jadi beliau itu ada nenek-nenek tua, lalu beliau itu memalingkan muka. Itu langsung dikritik di Quran. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu memang ya basyariah itu. Ya salah, cuman kesalahannya itu bukan dosa. Ya maksudnya bukan dosa itu ya juga bagian dari pelajaran untuk umatnya bahwa berpaling muka itu tidak diperbolehkan. Kemudian beliau ini orang yang lalai katanya ceritanya itu. Sunan al-Misri Al-Fayyid itu. Tapi beliau itu konon katanya sempat melakukan perjalanan lillah. Kalau orang Arab itu kan biasa lillah. Pergi kemana, entah kemana. Lalu beliau tertidur. Lalu tidur itu beliau itu tiba-tiba terbangun. Lalu melihat burung kecil yang jatuh dari sarangnya. Lalu ada apa ya? Ada wadah emas dengan perak. Yang di emas itu ada makanan, kemudian di perak itu ada minuman. Nah semenjak itu beliau eh, apa ya bertobat itu, bertobat. Akhirnya beliau itu menjadi ulama sufi. Jadi tidak ada kata terlambat kan. Jadi Anda itu mungkin menganggap buruk sekarang Mat itu ya. Tapi Anda punya masa depan yang baik. Ya kan bodoh gitu ya Mat. Please ya. Iman, ya tang sayang, tang masa depan nanti baik lah. Tapi setiap akun misalnya kan tak dirubah. Jadi nggak usah berharap sesuatu yang luar biasa kalau yang kita lakukan masih biasa saja. Ilis ya. Jadi nggak usah berharap sering bentar gitu. Tapi kebiasaannya tetap dipakai. Apa itu? Ya malas belajar. Apalagi malas sekolah itu. Mustahil itu. Saya pun mustahil ada gitu. Apakah mustahil akal itu ya? Ya kalau tauhid itu. Tapi kalau dia nulis kayak mustahil akal lah. Tak belajar bisa bentar itu. Saya lebih percaya Imam Ghazali. Kalau kata Imam Ghazali kan sederhana. Jadi kalau al ilmu itu ditalum. Belajar jangan untuk ilmu. Tapi kalau telur terlalu barokah, al barokah ya bil hikmah itu. Hikmah itu gimana? Ya kalau misalnya punya ilmu ya aja itu hikmah. Ya misalnya punya sekolah, bagian masuk masuk itu hikmah itu. Iba jenar kita yang biasa Pak Guru mulai lagi milih jempele misalnya itu di itu hikmah. Ada yang kayak antar potongan yang kok mulai lagi milih jempele.
SMA. CMI ya, ngajak lah deh. Nero royongan deh bari. Oh, no. Oh, ya. Ya gini, jenis jenis. You know, nih juga udah gue kan sekolah nih. Udah lah sekolah lanjut kan itu. Ya pakai marah nih, pakai marah sekolah apa mah dapat tuh sekolah kan. Udah lele beri ijazah kan itu ya. Itu itu sekilas ini ya, sekilas info tentang beliau. Jadi beliau itu di masa ini. Aduh siapa itu ya? Sama Imam Fudail bin Iyad. Beliau itu malah perampok katanya dulu itu. Jadi beliau itu tobat itu gara-gara kok ada orang baca Quran itu. Karena memang orang Arab langsung paham itu. Anda kata beliau orang Madura kayaknya nggak tobat itu. Karena nggak ngerti kan bahasa Quran. Ya, karena beliau ya paham ini ya. Paham ya arut, mungkin itu ya. Balago, paham bahasa Arab itu. Akhirnya direnungi, dipikirkan. Lalu beliau bertaubat. Jadi kata beliau, ingkana huwa yaroka min haitsu la tarahu fa innallahu yarahu min haitsu la yarahu. Jadi apabila dia melihatmu min haitsu la tarahu dari aspek dari setiap sisi yang kau tidak bisa melihatnya. Maksudnya setan itu. Sejatinya fa innallahu yarahu. Allah itu bisa melihatnya min haitsu la yarahu. Ya dari sisi yang kau tidak bisa lihat itu. Jadi Allah itu bisa melihat dari berbagai sisi yang kita tidak. Itu yang dimaksud tadi bahwa kita itu salah apa kalah satu poin ke setan itu ya. Setan bisa leluasa mau mengganggu kita kapan saja. Nah kita kalau mau mengganggu nyelteko dengan agak sulit itu mas. Saya katalah. Makanya fastain billah ya alaihi. Maka minta pertolongan lah perlindungan kepada Allah. Kemudian wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ini salah satu sahabat Nabi, beliau itu pernah mendengar qala sami itu. Aku pernah mendengar Rasulullah Yaqulu, beliau pernah bersabda qala iblis. Jadi iblis itu sempat berkata itu, mengajukan inilah proposal, minta bantuan. Bukan minta bantuan, ya minta legalitas formal. Jadi kata iblis qala iblisu li rabbi azza wa jalla bi izzatika demi kejayaan, kemuliaanmu, wa jalalika dan keagunganmu. La bawahu ahwa bani Adam ma damat al arwahu fihim. Jadi demi segala keagunganmu, kata iblis itu, aku tidak akan pernah berhenti untuk membujuk, menyesatkan, ya membuat manusia itu terjerembab. Maksudnya Bani Adam, keturunan Adam, selagi arwah itu ada di sini. Jadi selama kalian hidup, itu janjinya ini ya iblis itu. Jadi selagi kita hidup, jadi mereka itu tidak akan berhenti untuk dan mereka banyak itu, karena mereka juga beranak pinak dan nggak mati-mati. Jadi kita ini kalah ini ya, udahlah kalah angka, kemudian kalah nggak terlihat itu ya. Dan mereka itu pintar banget itu. Jadi ada juga profesor mereka itu. Dan mereka juga ada kampus universitas tidak pernah mati. Buktinya mereka nggak pernah mati-mati kan. Jadi mereka punya kampus anti mati itu. Tapi jawaban Allah, faqalallahu azza wa jalla wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la abrahu aghfiru lahum mastaghfaruni. Jadi kata Allah, aku juga tidak akan pernah berhenti untuk mengampuni mereka. Ya mengampuni kita maksudnya. Tapi jangan salah mastaghfaruni, yang mereka itu meminta ampun kepadaku. Mun misalnya dia kente dulu tok, yunje minta ampun bente itu kan hal lain loh Mas. Jadi mereka yang senantiasa minta ampun. Makanya istighfar itu adalah amalan yang paling nyaman dan yang pasti diterima. Istighfar yang sering istighfar aja itu. Karena istighfar itu ada syarat harus wudhu Mas. Mun sholat kan lagi wudhu dulu. Semua repot. Dan sholat ini kan mun misalnya Allahu Akbar.
Iki pas kaki tetedung rebu itu kan betul kan. Lah mun istighfar dia betul itu langsung terima biar Allah itu. Nah, istighfar itu karena melakukan kesalahan-kesalahan. Kalau misalnya istighfar, kayak Nabi tetap istighfar itu. Itu tak lain ya rasa cintanya kepada Allah itu. Kalau kita itu kan nggak usah ngomong cinta kepada Allah. Jadi istighfar kita itu murni ya dosa-dosa itu, kesalahan-kesalahan kita sehari-hari itu. Mungkin itu sekian dari pemaparan yang bisa kita sampaikan dari aforisma yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah kemudian dianotasi oleh Imam Asy'arawi. Kalau yang di dalam itu Imam Aronti lebih padat dan lebih lama kalau dibaca. Baik demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.